Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Itulah lidah. Karena lidah ini tidak bertulang, maka dia mudah sekali digerakkan. Sejak dari pagi sampai siang ini, sudah berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan. Tetapi tahukah hadirin rahimakumullah, karena lidah ini adalah anggota tubuh yang paling banyak bergerak, maka lidah adalah anggota tubuh yang paling banyak menimbulkan sumber dari segala dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Aksaru khotoya ibni Adam bil lisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam, manusia, adalah dari lisannya. Karena lidah bisa membuat anak berkelahi dengan orang tuanya. Karena lidah bisa membuat kita tidak berteguran dengan tetangga. Karena lidah bisa membuat orang bertahun-tahun tidak saling teguran. Karena lidah bisa membuat orang berkelahi di tengah-tengah masyarakat. Begitu luar biasa dosa yang diakibatkan oleh lidah. Tapi juga dengan lidah kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan lidah kita bisa menyampaikan khutbah. Dengan lidah kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Dengan lidah kita bisa memberikan ketenangan, kenyamanan dan nasihat yang baik kepada orang yang kita sayangi. Banyak sekali manfaat lidah, tetapi jika kita tidak pandai menjaga dan memeliharanya, sungguh dia menimbulkan sebuah dosa yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang menjaga lidah ini. Di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfiz min qawli illa ladai raqib atid." Tidaklah keluar satu kata pun, tidaklah keluar satu ucapan pun dari mulut mereka kecuali ada malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Satu kata saja kita keluarkan langsung dicatat oleh malaikat. Kalau perkataan itu baik, langsung dicatat oleh malaikat raqib. Kalau ucapan yang kita keluarkan itu buruk, maka malaikat atid pun otomatis langsung akan mencatat segala apa yang kita ucapkan. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan kepada kita, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Al-Ahzab ayat 70. Oleh kerana itu hadirin rahimakumullah, sebelum kita berucap, maka fikirkanlah dahulu. Sebelum kita berkomentar, maka hendaklah kita fikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk? Sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberi manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Oleh kerana itu Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam sahaja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangankan yang kita ucapkan, jangankan yang kita katakan dengan lidah kita, yang terlintas dalam hati kita saja itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kau ucapkan, au tukhfu, atau hanya terlintas di dalam hatimu, yuhasibukum billah, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni bagi orang yang mau bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Wa yu'azzibu man yasha, dan Allah akan mengazab siapapun yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dengan lidah orang gampang sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Ingat hadirin, jika kita bermaksiat, tiba-tiba datang ajal kita. Sungguh kematian kita adalah kematian yang suhul khatimah, mati dalam keadaan buruk, sedang membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Oleh kerana itu, marilah kita waspada, kita menjaga lisan kita ini. Jangan sampai kita pergunakan untuk membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Dan Nabi, beruntunglah orang yang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga dia tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan orang lain. Tetapi sebaliknya, celakalah orang kalau waktunya habis digunakan hanya untuk mencari aib. Dan oleh kerana itu, marilah kita jaga lisan kita dari membicarakan aib orang lain, dari menghina orang lain, dari berkomentar yang tidak baik. Mungkin mulut kita tidak terucap, tapi ada lisan kita yang kedua, yaitu jari kita. Kehadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut mereka nanti akan dikunci oleh Allah. Yang akan menjadi saksi adalah tangan mereka, yang akan laporan adalah kaki mereka, dan seluruh tubuh mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa ruginya orang yang tidak menjaga lisannya, kerana bisa saja orang yang sudah bolak-balik pergi haji umrah, orang yang sudah melaksanakan solat 5 waktu berjemaah pula di masjid, yang sudah puasa 1 bulan penuh, yang sudah membayar zakat, ternyata tidak selamat sampai masuk ke surga karena ketika hidup dunia tidak pandai menjaga lidahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pahala kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.